Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 11 pada pertemuan yang ketiga. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai subbab upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia yaitu bahwa suatu negara di dunia sepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya. Hal ini pernah Bapak sampaikan pada pertemuan yang kedua pada tayangan video pembelajaran bahwasanya pelaksanaan hak asasi manusia pada setiap negara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, karena dipengaruhi oleh yang pertama ideologi, kedua kebudayaan, dan yang ketiga nilai-nilai khas yang dimiliki oleh negara atau bangsa. Misalkan Indonesia mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini dikarenakan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman hak asasi manusia liberal yang tidak selaras dengan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun demikian, dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara di dunia untuk mengatur negaranya. Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia mempertimbangkan dua hal sebagai berikut. 1. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baik hukum, sosial, politik, harus dipertahankan dalam keadaan bagaimanapun sesuai prinsip dari Piagam PBB. 2. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, Indonesia tetap mengacu pada ketentuan hukum internasional, kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional. Berikutnya, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia terdiri dari 3 bagian. 1. Pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Lebih lengkapnya, lihat paket halaman 23-24. Mengenai pembentukan instrumen hak asasi manusia. Kedua, pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan hak asasi manusia yaitu dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran. Yang berikutnya, bagian yang A, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Berikut bagian yang ketiga, meningkatkan pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu membangun harmonisasi hak asasi manusia
antara hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan. Bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara yaitu dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau selalu mementingkan dirinya sendiri. Karena sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab. Sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Demikianlah penjelasan materi upaya penegakan hak asasi manusia. Kemudian setelah itu kerjakan tugas mandiri 1.4 pada paket halaman 24-25, yaitu mengenai tugas dan fungsi Komisi Hak Asasi Manusia. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Atas perhatian dan waktunya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.